A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah zuhur, alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, panjang umur sampai bertemu dengan Idul Fitri insyaallah. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau nanti memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, para ustaz, para asatiz, para kiai, para guru, izin saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedikit tentang fikih zakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Dan sekiranya ada yang mau ditanyakan di tengah pembahasan, mangga silahkan bisa angkat tangan. Ya, nanti bisa kita langsung jawab kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa ya nggak bisa dijawab. Ya. Jadi ini saya kira juga tidak lama di sini kita sudah tahu bagaimana zakat itu memiliki banyak kebermanfaatan. Ya, bagian dari menjaga harta kita. Ya, kata Rasulullah SAW, hasinu amwalakum bizakah. Kemudian juga menjadi sebab menyembuhkan penyakit. Wadawu mardakum bisadaqah. Kemudian juga bisa menjadi sebab memperbanyak harta. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya. Ya, dan memang tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara bayar zakat. Lalu kemudian juga bagian dari mensucikan jiwa. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Baik muzaki maupun mustahik sama-sama mensucikan jiwa. Muzaki membersihkan jiwa dari pelit, mustahik membersihkan jiwa dari iri dan dengki. Kemudian juga bagian dari mencegah bencana. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan lewat ibadah zakat, Allah kemudian tidak mendatangkan kepada kita bencana yang kita tidak bayangkan. Kemudian sebagai bagian daripada ungkapan syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Definisi zakat secara bahasa an-nama bertambah, ya, bertumbuh, berkembang, az-ziyadah, ya, dan juga mengandung makna berkah. Itu sengaja tidak disampaikan, tapi yang terlihat di layar adalah definisi zakat menurut 4 mazhab, baik itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambali. Dari semua pendapat ini beda-beda redaksi kalimatnya, tetapi semuanya saling memperkaya satu dengan yang lain. Kalau boleh disimpulkan, ya zakat itu adalah ibadah yang khusus, hartanya khusus, orang yang mengeluarkannya khusus, orang yang menerimanya khusus, waktu dikeluarkannya juga khusus, kadar pengeluarannya juga khusus. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ini nggak lama ya, langsung. Kalau kemudian di-compare perbedaan zakat sama sedekah ataupun misalnya nanti wakaf juga bisa. Ya, kalau zakat itu wajib, kalau sedekah, wakaf itu sifatnya masuk kategori sunnah, ya. Kemudian dari segi waktu tadi khusus tertentu. Kalau sedekah, wakaf dan lain sebagainya bebas kapan saja boleh. Secara kriteria tadi terbatas, ya. Ya, kriteria pemberinya. Ya, kalau sedekah ya siapa aja boleh bersedekah. Dalam konteks kemanusiaan juga boleh. Mustahik penerima ini tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Janda nggak masuk, anak yatim nggak masuk. Ya, kecuali anak yatim itu miskin, baru dapat. Kecuali misalnya dia punya hutang, baru dapat. Gitu. Selama bukan dari 8 asnaf nggak boleh. Apa 8 asnaf? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum, mu'allaf,
wa fir riqabi, budak, wal gharimin, hutang, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, orang yang fi sabilillah, wa banis sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. 8. Kalau sedekah siapa aja boleh dapat. Persentase 2,5, 5, 10, 20, ya. Kalau sedekah bebas. Nah, ini bicara yang paling ujung ini, baris yang paling bawah. Ini ada isu sedikit nih. Lewat amil atau bisa langsung, ya, lewat lembaga atau tidak. Ya, tentu saja secara fikih dua-duanya sebenarnya boleh, ya. Walaupun kemudian kalau mau ditanya lebih dalam, sebenarnya zakat itu lembaga atau tidak? Saya jawab di sini lembaga. Apa dalilnya Ustaz biar kami lebih tenang? Dalilnya adalah Rasulullah SAW waktu semasa beliau hidup mengangkat sahabat-sahabat tertentu untuk jadi amil. Jadi bukan dia biasa-biasa aja, memang diangkat petugasnya. Itulah yang kemudian jadi isu juga, pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana dengan panitia dadakan? Kan begitu ya, panitia dadakan di masjid. Ya. Kalau kita jawab secara cepat, nggak bisa, bukan amil itu. Karena kalau mengikut guru kita Prof. Didin Hafidudin dalam satu buku beliau, amil itu adalah yang memang bekerja full, penuh. Lalu kemudian ada SK-nya diangkat. Dan itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 8. Ya, kalau saya nggak salah, beberapa peraturan juga mengatakan demikian. Dia harus resmi diangkat. Oleh karena itu mengapa masjid-masjid yang dianggap sudah cukup untuk kemudian membentuk unit-unit zakat, kita dorong untuk kemudian mendirikan unit pengumpul zakat, UPZ, seperti itu. Itu dalil yang pertama ya, Rasulullah SAW mengangkat para sahabat. Kalau mau lebih tinggi lagi, misalnya pakai dalil Al-Quran, surat At-Taubah 103, khuz min amwalihim, ambillah. Kata ambillah berarti ada yang mengambil, ada yang diambil. Kan begitu logika penerjemahan bahasa Arabnya. Khuz, ambillah. Siapa yang ambil? Amil. Kan nggak boleh sembarangan saya datang ke bapak langsung main ambil, nggak boleh. Ya, berarti ada orang memang yang ngambil, bukan kita kasih aja begitu saja. Tapi Ustadz, kalau yang saya dengar zakat fitrah Nabi SAW melakukannya perjalanan beliau dari rumah menuju masjid, ya kan? Kita hadisnya begitu. Nabi itu kalau ngeluarin zakat fitrah itu dari rumah menuju tanah lapang. Nah, itu memang pengecualian. Tapi kalau kemudian ditanya hari ini, masih ada nggak orang yang melakukan itu hari ini? Orang sibuk mau sholat, dia bawa-bawa beras untuk dikasih ke mustahik. Nggak ada. Panitia itu sudah tutup 1 hari sebelumnya, atau bahkan ada yang lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban yang ketiga, masih ada lagi. Lewat amil insya Allah datanya jelas, pertanggungjawabannya juga ada. Tambah-tambahan yang lainnya adalah harapannya memang antar lembaga itu kolaborasi. Kolaborasinya dari apa? Segi data, supaya kemudian tidak ada tumpang tindih dalam pendistribusian. Jadi kalau misalnya di sini ada Al-Bunyan, ya kita alhamdulillah ada Al-Bunyan, bisa di situ. Ya, nanti kalau misalnya ada lembaga yang lain mau masuk ke sini, koordinasi dengan Al-Bunyan, supaya apa? Jangan-jangan mustahik yang sudah diberi Al-Bunyan tidak perlu lagi dapat dari yang lain. Walaupun kalau ditanya, emang nggak boleh Ustaz? Boleh saja, itu rezeki dia. Ya kan sudah dia terima gitu loh. Ya, gitu. Jadi artinya banyak hal-hal yang bermanfaat dari lewat lembaga itu. Kita next, syarat wajib zakat bapak-bapak yang dirahmati Allah, muslim, berakal, balik, ya, baligun, akilun, hurrun, merdeka. Nah yang paling terakhir itu yang paling penting, punya harta. Oleh karena itu kenapa zakat itu secara tidak langsung mendidik kita untuk punya etos kerja yang tinggi. Karena selama kita tidak punya etos kerja yang tinggi, kita tidak pernah bisa keluar zakat. Setuju ya? Iya. Bukan hanya etos kerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi dan bersyariat. Karena kita tahu juga zakat tidak boleh keluar dari harta yang haram, kan begitu? Ya. Zakat bukan sebagai ajang pembersihan cuci money laundry syariah. Oh, itu ada istilah money laundry syariah zakat. Enggak. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah. Innallaha tayyibun wa la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya nanti ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Bagi mereka yang bekerja di institusi-institusi yang tanda petik,
Kalaupun tidak masuk kategori haram, ada perdebatan di situ, syubhat. Kan begitu ya? Ya, misalnya saja lembaga keuangan konvensional, ya, atau ada yang memberi contoh pajak, itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah dia sah keluar zakatnya? Nah, di sini ada dua aspek yang harus kita clearkan juga sebenarnya. Pertama, persoalan soal pekerjaannya itu. Baru nanti kita pindah ke soal bayar zakatnya. Tidak boleh langsung digabung, ya. Kalau kita mau menjawab itu kita pisah-pisahkan dulu mana yang pokok, mana yang lainnya. Yang pertama menurut saya yang pokok persoalannya adalah bidang pekerjaan itu. Kalau ditanya soal itu pekerjaan itu, ya maka kita bilang, kita jawab sebaiknya seyogianya dia tidak masuk di area pekerjaan yang syubhat. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan innal halala bayyin, yang haram itu udah jelas, wa innal harama bayyin, yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat, di tengah-tengah itu memang ada perkara-perkara syubhat. Lanjutan hadisnya, syubhat itu lebih condong kepada yang haram. Maka kita jawab, sebaiknya antum pindah. Tapi bagaimana Ustaz, saya sudah terlanjur di sini. Nah, di situ lagi ada pengembangan. Pindahnya pelan-pelan, jangan langsung pindah. Gitu ya. Pindahnya pelan-pelan, hijrahnya pelan-pelan. Ya, kan harusnya begitu. Dakwah itu bertahap. Ya, walaupun ada juga sebagian teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang menganggap tidak bisa langsung pindah, biarkan Allah yang memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Itu saya setuju juga. Tapi tidak salah juga bagi mereka yang mau merubah hijrahnya itu, persoalan hijrahnya dengan hijrah yang bertahap. No problem. Ya. Itu soal pertama. Nah, soal yang kedua, seandainya dia memang belum bisa keluar karena memang belum harus keluar, belum bisa. Maka bagaimana dengan pembayaran zakatnya? Ya kita doakan, kita anggap itu sebagai upaya dari pembersihan harta dia. Ya. Tapi bukan dengan sengaja, gitu loh. Ya, bukan dengan sengaja cuci korupsi, bersihin lewat zakat, nyuri, bersihin lewat zakat, enggak begitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Next, kalau ada yang mau bertanya boleh. Nah, ini adalah kalau kita mau nanya pertanyaan, saya ini harta saya sudah harus keluar zakat belum? Nah, ini jawabannya. Yang pertama, harta bapak itu dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna itu pertama dimiliki secara individu. Dimiliki secara individu. Maka kalau ditanya, ada pertanyaan muncul, suami istri itu kalau dua-duanya kerja, keluar zakat enggak dua-duanya atau satu orang saja? Kita jawab, dua-duanya. Karena zakat itu adalah individu, ibadah individu. Ya. Jadi kalau suami kerja, lalu kemudian dia kasih uang hasil kerjanya misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, maka zakat dia sudah terpotong dari keluaran itu. Kalau dia mau pakai konsep neto, bersihin dulu misalnya dari pendapatannya, bayar uang listrik, bayar uang telepon, bayar uang iuran perumahan, gitu-gitu. Setelah bayar-bayar semua, dia lihat sisanya, baru keluar zakat. Tapi kalau istri yang kerja dan nilai gajinya sudah juga cukup memenuhi nisab, memenuhi ambang batas keluar zakat, si istri wajib keluar zakat sendiri. Gitu loh ya Pak. Jadi dua-duanya harus gitu. Jadi dimiliki secara individu. Maka keluarlah harta wakaf, karena wakaf bukan milik individu. Loh, nazir itu gimana Ustaz? Nazir itu cuma wakil umat, bukan dia pemiliknya. Bisa dipahami ya? Nazir dalam konteks wakaf, dia bukan pemilik harta wakaf, betul ya? Yang memiliki harta wakaf siapa? Siapa yang punya harta wakaf sebenarnya? Yang memberi wakaf? Bukan juga. Apalagi kalau wakafnya sudah wakaf mu'abbad, wakaf selamanya. Ya, wakaf selamanya itu kalau dia udah kasih, selesai. Maka yang memiliki harta wakaf itu sebenarnya adalah umat. Nazir posisinya di mana? Pengelola, wakil. Karena dia pengelola, maka muncullah kemudian sekarang ini pengembangan yang namanya kapasitas seorang nazir. Dia tidak boleh hanya berlatar belakang misalnya tahu ngerti hukum fikihnya saja, tapi dia harus tahu hukum bisnis, pengembangan bisnis. Karena uang ini harus diputer. Karena wakaf itu, ini agak sedikit keluar. Karena wakaf itu pemanfaatannya tidak boleh dari objek awal. Yang harus dia manfaatkan adalah dari hasil pengembangan objek awal. Salah kalau kemudian diambil dari objek awal, salah itu. Makanya perlu nazir-nazir yang
profesional. Profesional itu selain dia syar'i, fikihnya dia ngerti, peluang-peluang bisnis dia cepat tahu, itu kan? Ya, gerakannya cepat, baru kemudian dia taruh, sep, gitu. Itu juga menjadi pertanyaan juga nanti, apakah zakat boleh diinvestasikan, Pak? Itu ada pertanyaan, apakah zakat boleh diinvestasikan? Maksudnya lembaga ketika dapat zakat dari macam-macam yang jumlahnya mungkin sedikit-sedikit, tapi karena sudah dikumpul jadi banyak, apakah boleh uang yang fund ini yang terkumpul banyak ini boleh dia bawa ke tempat lain lagi untuk diputer? Nah, itu jawabannya secara fikih misalnya ada yang menjawab nggak boleh. Kenapa? Karena katanya harta zakat itu harus segera didistribusikan. Dari segi timing waktu, zakat itu tidak boleh melampaui 1 tahun. Nah, tapi itu baru pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, lembaga zakat diizinkan untuk berinvestasi jika memang dianggap bahwa nilai investasi itu satu, aman. Aman ini ada 2 di kriterianya, aman syar'i, bahwa objek investasi itu bukan hal-hal yang bersentuhan dengan yang haram. Yang kedua, aman investasi, maksudnya tidak resikonya minim, gitu loh, Pak. Kan harapannya kalau itu diputar bisa jadi lebih banyak, kalau sudah banyak bisa lebih diberikan kepada mustahik. Dari segi waktu, pendapat yang kedua juga mengatakan lembaga zakat tidak mesti menghabiskan 1 tahun full. Jawabannya apa kalau ditanya? Dalilnya sederhana. Kalau misalkan bulan ini, di bulan Ramadan, pengumpulan lembaga zakat itu jor-joran, banyak orang bayar zakat, memang penuh. Lalu kemudian dia mau habiskan juga di bulan-bulan semester 6 semester pertama, bolehlah dia habiskan 6 semester pertama. Tapi pertanyaannya, 6 semester yang keduanya mustahik emang nggak ada yang minta? Kebutuhan mustahik berhenti? Tidak. Kebutuhan mustahik bahkan bukan tunggu 6 semester berikutnya, setiap hari kebutuhan mustahik ada. Betul? Setiap hari kebutuhan mustahik ada. Di pintu diskusi ini juga kenapa kemudian muncul ide zakat profesi. Ini saya loncat-loncat saja ya, biar agak nyambung. Kenapa zakat profesi itu muncul? Salah satu hikmahnya adalah karena kalau zakat profesi itu orang bayar bulan-bulan, Pak. Maka lembaga zakat yang akan menerima zakat profesi, dia akan dapat pemasukan input setiap bulan. Karena dia dapat input setiap bulan, kebutuhan mustahik tidak perlu nunggu Ramadan. Setiap bulan selalu ada terparkir dana. Ada orang yang anaknya tidak bisa bayar sekolah, ada orang yang terusir dari kontrakan nggak bisa bayar kontrakan, ada yang tiba-tiba sakit keras harus dibawa, ada dana itu. Nah, ini soal manajemen pengelolaan dana zakat itu. Jadi dimiliki secara sempurna. Yang kedua, ya, bukan wakaf, bukan aset negara, bukan harta bersama, bukan harta bersama. Contoh harta bersama misalnya PT, perusahaan. Perusahaan itu pemiliknya bukan 1 orang saja, walaupun ada juga yang 1 orang, tapi biasanya pemegang sahamnya banyak. Pemegang sahamnya bisa 10 sampai 20 orang. Nah, ada yang sekarang namanya zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu adalah yang mengeluarkan zakatnya bukan individunya, tapi keuntungan dari perusahaan tersebut. Entitasnya adalah entitas perusahaan. Nah, salah satu syarat wajib sebuah perusahaan boleh mengeluarkan zakat adalah semua pemilik saham sepakat. Semua pemilik saham sepakat untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Pertanyaan berkembang, bagaimana kalau perusahaan itu misalnya ada pemilik sahamnya bukan muslim? Keluarkan dia dulu, kasih bagian dia. Berarti tinggal yang muslim. Nah, yang muslim 3 orang 4 orang tersisa, sepakat? Sepakat. Kalau ada salah satu yang nggak sepakat, nggak jadi itu barang. Lalu kesepakatan kalau dalam perusahaan itu diputuskan di mana? Ada rapat pemegang saham, diturunkan lewat ADART lembaga, kan begitu? Nah, baru itu bisa. Ya. Nah, kemudian definisi dimiliki secara sempurna juga. Tadi kita bilang dimiliki secara individu. Yang kedua, dikuasai mutlak. Dikuasai mutlak itu artinya bukan barang hilang. Termasuk nanti di pegadaian. Barang kita keluar. Barang kita ada di pegadaian. Apakah yang di pegadaian itu kita hitung? Yang saya baca tidak. Karena kepemilikan kita tidak sempurna, katanya belum.
Karena kepemilikan barang kita di Pegadaian itu tidak sempurna, Pak. Ya, tidak sempurna. Ya, ya, ya. Oke, saya lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Udah masuk. Jazakallah, Pak. Bagaimana pertanyaan misalnya, Pak, uang saya ada, tapi ada di tangan orang. Artinya dipinjamkan sama orang. Apakah uang saya di tangan orang itu dalam bentuk pinjaman? Itu harus saya hitung. Misalnya uang dia ini 80 juta di tangan sekarang, tapi ada 20 juta di tangan orang. Orangnya beda-beda, 1, 2, 3, 4, katakanlah begitu. Nah, apakah yang 20 itu harus saya hitung? Kalau sebegini, nisab zakat itu 85 juta. Kalau 1 gram itu 1 juta, karena nisab itu 85 gram emas. Emasnya 24 karat hitungannya ya. Kalau dia tidak hitung uang dia di tangan orang, berarti dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena uangnya cuma 80. Tapi kalau dia tarik ini yang 20 juta ini, berarti jadi 100. Kena dia. Masalahnya uang itu ada di tangan orang. Jawabannya begini, para ulama mengatakan, kalau harta di tangan orang itu 99,9% atau bahasa usul fikihnya itu begini, ala ghalabati zonni, perkiraan yang sangat kuat bahwa uang itu pasti akan kembali. Maka kalau pasti akan kembali, hitung, akui sebagai harta hari ini, supaya bisa jadi 100 juta. Tapi Ustaz, saya sudah tagih, udah 3 kali saya tagih, nggak bayar lagi. Kita harus buka bab utang piutang. Indahnya Islam, kalau ada hutang piutang, Al-Baqarah ayat berapa tuh? Saya lupa ayatnya nomor berapa. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Kalau kalian berhutang piutang dalam tempo yang kalian sepakati. Berhutang dalam Islam tidak boleh pakai tempo yang nggak jelas. Ini saya ulangi nih. Dalam konteks Islam tidak boleh hutang itu begini, saya bayar nanti. Nanti itu nggak jelas. Saya bayar tahun depan. Tahun depan itu nggak jelas. Saya bayar bulan depan. Bulan depan itu nggak jelas. Saya bayar hari sekian. Itu baru mulai agak jelas. Jam sekian lebih jelas lagi. Dan kalau sudah jelas, tagih dia. Ini kalau kita, ini agak geser lagi nih bab utang piutang ini. Mungkin memang kalau digali akan panjang ini ceritanya. Kita itu seringkali salah atau lupa kalau kita minjemin uang sama orang, kita lupa nagih. Padahal syariat mengatakan itu harus ditagih. Betul apa tidak? Harus ditagih. Kalau ternyata dia nggak bisa bayar, ada perlakuan khusus. Namanya reinstall. Ya, apakah mau diperpanjang time-nya, waktunya, apakah mau dikurangi tingkat pembayarannya, itu silakan. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, sudah mentok, hanya 2 pilihan. Bapak teruskan ke pihak hukum atau Bapak ikhlaskan. Ustadz, kalau Al-Quran bilang apa? Al-Quran bilang ikhlaskan. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selesai, babnya selesai. Gitu. Ya, jadi bukan harta pinjaman. Di pinjaman yang pasti kembali. Jadi saya ulangi supaya nggak lupa. 80 juta uang di tangan, 20 juta ada di tangan orang. Tapi kalau kita yakin 20 juta itu masih uang kita, hitung dia sebagai harta kita. Jadi totalnya 100 juta. Yang kedua, kriteria harta bapak keluar zakat itu produktif. Definisi produktif itu artinya menghasilkan. Makanya secara bahasa zakat itu an-nama, bertumbuh, az-ziyadah, bertambah. Jadi kalau agak-agak bingung, ini harta saya ini zakat apa tidak? Lihat dia punya ciri-ciri, bertambah atau tidak. Makanya kenapa rumah yang kita tinggali tidak keluar zakat? Karena kita udah pakai, mobil yang kita pakai nggak keluar zakat. Kalau di bab zakat perdagangan, mobil operasional bisnis itu nggak dihitung sebagai objek zakat. Mobil operasional, pabrik yang digunakan, itu enggak.
Gitu loh Pak. Yang dijadikan nanti kalau kita masuk zakat perdagangan, yang cuma dihitung itu adalah objek perdagang itu. Ya, objek dagang. Kalau dia punya mebel, jualan mebel, berarti mebelnya itu yang harus dia hitung. Yang sudah laku maupun yang masih nangkring di toko itu dihitung. Karena yang nangkring di toko itu pasti akan laku. Dia sudah niatkan dari awal untuk diperdagangkan. Oke. Jadi produktif. Nah, pertanyaannya muncul begini misalnya. Bagaimana dengan rumah kedua atau rumah ketiga atau bangunan atau tanah kosong yang nilai yang tidak diapa-apain, itu keluar zakatnya apa enggak? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak perlu dizakati karena tidak ada katanya sumber hadis yang cukup bisa dijadikan pegangan untuk mengeluarkan zakatnya rumah kedua, rumah ketiga, ataupun tanah ke satu, tanah di sana, tanah di sana. Itu enggak. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan keluar zakat. Saya tidak akan bahas yang pendapat pertama karena itu tutup cerita, sudah selesai, nggak bayar zakat. Tapi pendapat kedua ini, kenapa pendapat kedua ini muncul? Dalilnya pertama, ya, dalilnya ya yang kuat, dalilnya yang kuat bahwa itu harta-harta itu hakikatnya sebenarnya rumah dua, rumah tiga itu kenapa bapak beli dulu? Kalau ditanya tanah yang bapak beli itu kenapa dulu bapak beli? Jawabannya apa? Investasi. Biasanya ada yang jawab begitu, investasi. Kalau sudah menggunakan kata investasi, nggak ada loh orang yang beli objek investasi, nilai investasi turun terus. Itu kan orang yang rugi. Pasti membeli nilai investasi yang nilainya bertambah. Nah, di situ pintu masuknya. Kata bertambah itulah yang menjadi ilat atau sebab itu masuk harta zakat. Karena nilainya terus, Pak. Jadi bapak simpan punya tanah yang 10 tahun lalu nilainya cuma berapa? 20 tahun ke depan nilainya luar biasa. Gitu loh Pak ya. Jadi itu pendapat dalil pertama. Dalil kedua pakai Al-Qur'an. Surat At-Taubah 34 35. Ya, yang bunyinya walladzina yaknizuna zahaba wal fiddata, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Artinya emas dan perak itu kan bernilai. Tanah itu bernilai, ditimbun gak diapa-apain, ya, itu berbahaya, ya, kurang disukai dalam agama. Membuat aset-aset itu tidak produktif. Kalau kita compare ke misalnya Umar bin Khattab, waktu beliau memimpin sebagai khalifah, keluar itu peraturan. Umar bin Khattab bilang begini, 3 tahun tanah itu tidak diapa-apain, sita oleh pemerintah, kasih kepada yang siap mengelola. Ya, ini babnya BPPN ini. Ya, banyak tanah-tanah tak terbiar ini. Nah, itu cerita lain lagi nanti. Ya. Jangankan tanah yang tak terbiar, tanah wakaf saja di Indonesia ini data menunjukkan banyak yang tidak terurus. Tanah wakaf loh, tidak terurus itu. Itu nazirnya siapa? Ah, itu masalah itu. Nanti jadi nazir itu nggak gampang. Nanti dia ada tanggung jawab amanah besar. Ditanya sama Allah, itu kenapa dibiarin begitu? Ya, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang terakhir dalilnya mengatakan, beliau mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakah. Putar uang anak yatim yang kamu kelola. Jangan sampai uang itu habis termakan zakat. Itu loh ada hadisnya, silakan dicari segi kekuatan hadisnya, sanadnya, tapi matannya begitu. Bunyi matanya begitu, ittajiru fi amwalil yatama, putar uang anak-anak yatim yang kau kelola. Karena kalau tidak dia habis termakan zakat. Ya, tiap tahun 2,5%, tiap tahun 2,5%. Akhirnya anak yatim tadi yang peninggalan ayah ibunya banyak, tapi karena tidak diputar habis sisa 85 juta baru dikasih, selesai, nggak bayar zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melebihi nisab, oke, sudah, itu tidak perlu didiskusikan karena nisab kita 85 gram. Melewati haul, ya haul itu kecuali zakat pertanian, Pak ya. Zakat pertanian nggak ada haul, ya Pak ya. Sekali panen, zakat perikanan juga nggak pakai haul. Sekali nangkap, apalagi kalau kapalnya kapal macan,
pukat-pukat macan, ya kan, sekali tarik itu bertonton ikan dia dapat dari laut, itu langsung zakat, gitu loh Pak. Tidak ada haul. Kemudian barang tambang temuan juga tidak pakai haul. Melebihi hajat. Nah, di sini nih diskusi melebihi hajat. Tadi sebenarnya sudah sempat yang bruto neto itu, yang kotor ataupun bersih metodenya. Ustadz, saya boleh nggak bayar zakat setelah saya bayar kebutuhan saya? Boleh. Tapi kalau dengar guru Prof Didin selalu mengatakan nggak, jangan begitu. Pilih jangan neto, pilih bruto, kotor. Kotor itu maksudnya dapat langsung keluarin, nggak usah dipakai-pakai dulu. Ya. Kira-kira kalau ditanya apa ya dalilnya Prof Didin atau pendapat itu, saya kira ada mungkin banyak, tapi saya punya pikiran begini. Yang namanya kebutuhan manusia tidak pernah berhenti. Naik gaji, naik gaya hidup, habis itu gaji. Jadi kalau diikutin terus gaya hidup, tidak pernah keluar zakat. Maka pilihan yang terbaik adalah bruto aja, dapat selesai. Ini juga nanti konsep bruto neto ini juga nanti akan kita diskusikan di soal fluktuatif penerimaan harta kita. Bicara soal haul, ini kan tadi saya melewati haul. Rupanya ada isu yang terlewat, yaitu begini Pak. Boleh ya saya kasih contoh ya. Uang Bapak di Januari, kita pakai bulan Masehi aja supaya gampang. Karena saya juga agak-agak kurang hafal kalau bulan Islam ini. Ya, urutannya. Bapak punya uang di bulan Januari 50 juta. Udah sampai nisab belum? Belum. Tiba-tiba di bulan Juli atau Agustus uang Bapak di semuanya harta sudah 100 juta. Oke, berarti sudah lewati nisab. Berarti kata ulama, hitungan nisabnya itu, hitungan haulnya dari bulan Agustus, dari bulan Agustus. Tapi dilalahnya, sayangnya, dekat-dekat bulan Desember, kira-kira bulan November, ada kebutuhan yang luar biasa, keambil 50 juta. Terus nanti dekat Agustus tahun depan, pokoknya saya ingin kasih cerita, dia fluktuatif. Pertanyaannya adalah, Ustadz, harta kita yang fluktuatif itu hitungnya gimana ya supaya pas betul harta ini haulnya? Saya jawab, memang kalau Bapak mau spesifik betul, Bapak harus punya catatan setiap objek harta. Tuh. Tapi kalau saya pribadi itu membingungkan saya juga, merepotkan. Makanya akhirnya saya pilih konsep yang tadi, agak-agak mirip. Apa itu? Dekat Ramadan, ini sudah tanggal berapa Ramadan? 17-18. Tinggal berapa hari lagi? Dekat saya mau bayar zakat, saya tinggal lihat aja kondisi saya terupdate. Berapa yang saya punya? Ya udahlah, itu saya keluarkan. Saya tidak mungkin akan jejak digital saya tidak mau akan cari yang ini belum haul, ini sudah, ini belum, ini sudah. Aduh, saya nggak sanggup. Ya, nggak kuat. Gitu. Jadi akhirnya apa? Saya putuskan, sudah semuanya akumulasi keluarin. Gitu aja. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi melebihi hajat sudah. Yang terakhir tuh, selamat dari hutang. Ya, selamat dari hutang berarti kita punya harta tapi uang orang. Ya jangan jatuhnya gorimin. Tapi di sini ada isu loh Pak. Di sini ada isu yang harus kita clearkan juga. Saya kasih contoh persoalan. Orang ini punya uang, sudah mau dekat bayar zakat akhir Ramadan ini. Orang ini punya uang 100 juta. Sudah melebihi nisab ya? Sudah. Tapi orang ini punya hutang 50 juta Pak. Betul? Jatuh tempo 50 juta itu, hutang itu adalah kira-kira berapa hari lagi menjelang dia mau bayar zakat. Apa tadi saya bilang? Jatuh tempo. Istilah jatuh tempo itu berarti harus lunas. Kalau hutangnya pakai bahasa jatuh tempo, ya logikanya memang lebih utama bayar hutang. Jadi uang 100 juta, ambil 50 juta, jatuh tempo dibayar, uangnya sisa 50 juta. Bayar zakat enggak? Enggak, karena tidak melewati nisab. Tapi, nah di sini ada tapinya. Kalau model hutangnya bukan hutang jatuh tempo, tapi hutang kredit. Tadi hutangnya berapa? 50
juta. Tapi ternyata bayarnya bukan 50 juta langsung, tapi dicicil setiap bulan berapa? Katakanlah 5 juta. Maka di bulan Ramadan ini dia hanya mengeluarkan dari 100 juta uang dia 5 juta untuk bayar kredit hutang dia. Berarti orang ini masih punya uang berapa? 95 juta. Dia ini bayar zakat. Karena kalau bicara soal hutang, semua kita ini rata-rata punya hutang. Ya. Hutang, termasuk saya punya hutang. Tapi kalau saya ikutkan atau kita ikutkan, saya ini orang berhutang, saya ini orang berhutang, nggak pernah kita akan bayar zakat. Makanya bedakan hutang jatuh tempo sama hutang kredit. Gitu. Nah, ini bicara zakat fitrah. Bicara zakat fitrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa isu misalnya, tapi saya lewatin dulu ini ya, yang fitrah ini ya. Saya mau masuk yang ke sini, boleh ya? Cara menghitung zakat. Oke, cara menghitung zakat. Saya lewatin yang fitrah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kotak-kotaknya itu sesuai anak panah. Itu adalah rumusnya. Tahap-tahapannya. Pertama, Bapak harus tahu, tentukan waktu berzakat, kapan mau keluar zakat. Gitu ya. Biasanya orang Islam Indonesia rata-rata bayar zakat di bulan Ramadan. Oke. Setelah Bapak tentukan, ya, Bapak hitung, pindah ke kotak yang kedua. Hitung total pendapatan. Hitung aset-aset Bapak. Ah, ini isunya adalah begini isunya. Contohnya, Bapak punya emas 50 gram. Kalau dirupiahkan berarti cuma 50 juta. Sampai nisab enggak? Enggak sampai, berarti enggak bayar zakat. Aman. Bapak punya tabungan 50 juta. Sampai nisab enggak? Enggak nyampe, berarti aman. Apakah Bapak dalam kondisi dua harta ini aman semuanya? Betul-betul aman? Tidak aman. Karena kalau Bapak tidak bisa bayar zakat emas secara mandiri, tidak bisa bayar zakat tabungan secara mandiri, solusinya adalah gabung harta itu. Gabung, tarik, berarti jadi 100 juta. 100 juta Bapak sudah bayar zakat. Ustadz, kenapa Ustadz kelihatannya sangat mendorong kami ini kita untuk bayar zakat? Ya karena tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan maksud saya di pembayaran zakat. Bapak tidak akan pernah terima keburukan apa-apa. Tadi yang slide pertama yang hikmah zakat. Gitu. Jadi mindset kita adalah mindset bagaimana saya bisa bayar zakat. Gitu. Nah, setelah itu digabung di total. Kemudian ketiga, ini yang isu bruto neto tadi. Silahkan kalau Bapak memang mau pilih juga, kurangi dengan kewajiban primer, utang jatuh tempo. Kalau masuk zakat perdagangan, itu kurangi bayar pegawainya. Iya dong, bayar pegawai itu kan ini harus dikurangi, gitu loh. Ya, itu nanti kalau kita mau masuk bahas lebih khusus zakat perdagangan. Setelah semua dikurangi, Bapak lihat hasil sisanya sampai nisab atau tidak. Ya itu kalau sudah sampai nisab itu kotak yang di bawah. Kalau emas perdagangan, emas perak 85, kadarnya 2,5. Kalau profesi atau pertanian 512 kg beras, bayarnya 2,5. Sewa juga sama. Nah ini nanti lebih detailnya per item zakat. Setelah itu ujung yang terakhir, salurkan ke lembaga zakat. Ini masih banyak loh Pak. Zakat emas, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan, zakat pertanian, zakat hadiah. Belum kita bicara siapa yang aja kita kasih. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, berhutang, sabilillah, ibnu sabil. Masing-masing ada diskusi tersendiri. Amil dapat berapa? Mu'alaf yang mana saja disebut. Siapa rikob hari ini? Budak. Kemudian berhutang bebas zakat. Tadi sudah sempat kita diskusi. Apa makna fisabilillah? Kriteria ibnu sabil. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya itu zakat profesi itu yang dibayar tiap bulan itu berupa rekomendasi apa kewajiban tuh? Karena kalau dari kriteria itu kan tidak masuk ya haul dan nisabnya. Iya, zakat profesi ya Pak ya? Iya. Nah ini terus, saya buka slide-nya. Terus kedua gini Pak, kalau kita punya saham kita itu malah turun. Apa itu disebut produktif dan wajib zakat apa tidak itu? Oke, nanti saya buka bab zakat profesi sama zakat saham ya. Ya oke, sekarang kita lihat dulu. Satu lagi Pak. Satu lagi. Yang ketiga itu saya zakat fitrah itu ada di masjid dekat rumah saya. Iya. Cuman dia tidak mau membayar dengan menggunakan uang. Ya. Dia harus banyak. Baik. Nah itu Pak. Baik. Terima kasih. Ya.
Tiga. Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bahas yang zakat profesi. Landasan syariatnya zakat profesi itu adalah surat At-Taubah ayat 103. Yang tadi, khuz min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka. Kata harta, amwal, harta itu oleh ulama yang menyetujui zakat profesi mengatakan itu pendekatannya adalah pendekatan global. Maka semua yang namanya harta boleh kita zakatin. Itu ya namanya pendekatan global. Semangatnya itu dulu, gitu loh. Kemudian nanti ada di surat Al-Baqarah 267, silahkan dicek. Saya turunkan ke warna yang kotak yang di bawahnya. Kesepakatan Muktamar Internasional di Kuwait 30 April 1984 yang ngumpul para ulama sadunia. Itu sudah menghasilkan keputusan bahwa ada yang namanya zakat profesi. Turunkan ke Indonesia Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Turunkan ke Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Kurang lagi, turunkan ke Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya. Sudah ada kok. Majelis tarjih Muhammadiyah memutuskan ada zakat profesi. Turunkan ke Nahdlatul Ulama lewat Bahsul Masail. Mereka punya lembaga namanya Bahsul Masail. Juga sudah. Jadi problemnya di mana? Gitu loh ya. Nah, sekarang problemnya adalah soal metodenya. Nah, ini ada 5 pendapat metode, itu bisa dilihat. Yang pertama metode yang pertama diambil itu adalah metode zakat emas dan perak. Jadi berlaku zakat emas dan perak. Itu metodenya. Jadi 85 gram emas, kemudian 2,5%. Itu zakat emas dan perak. Jadi kalau ditanya apa teori zakat emas perak? Gampang. 85 gram emas kadarnya 2,5, haul 1 tahun. Selesai. Gampang ya? Kedua, pendapat yang kedua, berlaku ketentuan zakat perdagangan. Oke, titik di situ dulu. Zakat perdagangan itu teorinya apa? 85 gram nisabnya 85 gram emas, haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Tapi, itu ada tapi. Ditunaikan sebelum jatuh tempo. Boleh ya bayar zakat sebelum jatuh tempo? Itu pertanyaan. Boleh. Berdasarkan dalil hadis, paman Nabi bernama Ibnu Abbas pernah meminta khusus kepada Nabi, ya Nabiullah, saya mau bayar zakat tapi dipercepat. Tidak perlu tunggu haul. Kata Nabi, silahkan. Ada hadisnya. Ya. Jadi semangatnya adalah pakai zakat perdagangan tapi dipercepat. Pendapat yang ketiga, berlaku ketentuan zakat emas. Oh, mirip yang pendapat di atas yang pertama. Tapi ditunaikan cicil. Jadi misalnya ada orang pendapatan bulanannya 10 juta setiap bulan. Kalau di total 1 tahun berarti 120 juta. Nah, 120 juta kali 2,5% itulah wajib zakat dia. Nah, tapi dia tidak perlu tunggu nanti di sana, tunggu di ujung. Udah, dia mulai cicil pelan-pelan setiap bulan, tinggal dia bagi per bulan berapa yang harus dia keluarkan. Itu pendapat yang ketiga. Kenapa pendapat ketiga ini muncul? Lebih maslahat untuk duafa. Kenapa? Kebutuhan duafa tiap waktu. Oke. Pendapat yang kelima, sengaja saya loncatin pendapat yang keempat, sengaja memang. Pendapat yang kelima yang paling bawah, dia diikutkan persis seperti zakat pertanian. Loh, kok zakat pertanian? Kenapa dia mirip zakat pertanian? Begini, zakat pertanian itu nggak pakai haul. Jadi setiap kali dapat, kalau pengacara setiap kali menang kasus kan langsung dibayar. Setiap pimpinan proyek dapat proyek langsung, itu namanya per proyek. Itu satu ya, haul, tidak pakai haul. Nisabnya adalah 524 kg beras atau 653 kg gabah. Nanti dikalikan 524 kg beras, silakan bapak-bapak kali berapa harga beras yang mau dipakai. Kalau saya misalnya harga beras paling mahal katakanlah 15.000, harga beras paling murah 10.000, ambil tengah-tengahnya 12.500 kali 524 kg.
maka Bapak akan dapat angka itu. Nah, angka itu adalah nisab Bapak kalau bicara zakat profesi. Kadarnya berapa? 5% kalau pertanian. Kita sedang bicara pendapat yang bawah loh, pendapat yang bawah. Gede nggak 5%? Gede. Makanya ini yang pendapat terakhir yang nomor 4. Yang nomor 4 itu, itulah pendapat yang banyak dipakai di Indonesia ini, di lembaga-lembaga zakat. Apa itu? Dia tetap mirip pertanian, tidak pakai haul, nisabnya persis seperti pertanian, tapi ketika kadarnya tidak pakai pertanian, bukan 5%. Dia kurangi 2,5%. Apa dalilnya? Kenapa berani-berani nurunin dari 5 jadi 2,5? Dalilnya ijtihad. Ijtihadnya apa? Kalau 5% kegedean, kasihan, nanti muzakinya, pembayar zakatnya agak berat, maka akhirnya diturunkan proporsionalnya jadi 2,5%. Ini namanya hasil ijtihad. Kalau tetap ditanya lagi, emang boleh ijtihad? Belajar kita usul fikih. Usul fikih menjelaskan babul ijtihad la yughlaq. Pintu ijtihad tidak pernah akan tertutup ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bapak kalau sampai bab ijtihad ditutup pintunya, repot kita hari ini, Pak. Akan masih banyak persoalan di masyarakat ini yang tidak pernah yang belum terjawab secara detail di masa Rasul, di masa kenabian. Betul ya? Makanya pintu ijtihad itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, ini selesai zakat profesi, Pak ya. Jadi kalau ditanya wajib atau tidak, saya kira persoalan dalil-dalilnya sebenarnya masih banyak. Penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW menetapkan Utab bin Asid radhiyallahu anhu gubernur Mekah untuk menyisihkan 2 dirham setiap hari ke Baitul Mal. Utsman bin Affan menetapkan zakat atas setiap upah atau gaji yang diberikan kepada pegawainya. Muawiyah bin Abi Sufyan menetapkan zakat atas tiap-tiap upah. Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat setiap kali menggaji pegawainya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka sebesar 25 apa nih saya lupa, dari setiap 1.000. 25% dari setiap 1.000. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau dikaji dalilnya lama nih. Ya, gitu ya. Selesai Pak ya yang zakat profesi. Tadi zakat saham. Pertanyaan zakat saham apa? Intinya tadi apa? Oh, sahamnya turun. Ya sudah Pak, ini nanti lihat ini di situ. Tentukan waktu mengeluarkan zakat saham, berarti haul. Kumpulkan, satukan dengan investasi lain. Kalau misalnya Bapak tadi yang turun itu kurang, cari yang lain, tambahin dengan sukuk, tambahin dengan reksadana. Intinya semangat mau zakat. Kemudian kolom ketiga, pastikan apakah total saham plus keuntungannya sudah nisab. Jadi kalau di zakat saham itu yang dihitung apa? Total sahamnya plus dividennya, keuntungannya. Kemudian jangan lupa kotak yang sebelahnya, kurangi jika ada biaya-biaya investasi. Keluarkan dulu, mungkin ada biaya administrasi, biaya investasi manajernya dibayarkan, biasanya ada ya. Manajer investasi kan dibayar. Ya udah, kurangi dulu itu. Kalau setelah dikurangi itu masih ada tersisa, keluarkan 2,5%. Itu zakat saham. Yang terakhir tadi apa? Zakat beras. Tidak boleh pakai uang. Ya, itu berarti itu betul-betul Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama sangat concern tidak mau pakai duit. Ya. Muhammadiyah ataupun yang lain, ya boleh-boleh saja. Ya, terus solusinya apa? Kalau Bapak tetap mau bayar pakai uang, ya berarti jangan di situ. Tapi kenapa Bapak tidak langsung ganti saja? Misalnya Bapak belikan beras. Sebenarnya ini persoalan cuma soal keefisienan saja. Nanti pertanyaannya lebih dahsyat begini, halal enggak bayar zakat online? Kalau tadi cuma bicara zakat beras versus uang, ini bayar ini sudah pakai duit, tidak ketemu lagi sama amilnya. Online Pak, sah nggak bayar zakat online? Sah, karena dalam dalam pengembangan mazhab Imam Abu Hanifah tidak mutlak yang namanya ketemu penjual atau pembeli atau amil sama muzaki, nggak mesti ketemu. Ketika Bapak buka aplikasi mobile banking, tak, pas yang kolom terakhir itu apa? Setuju? Bapak titik itu, terkirim itu uang ke sana, loading dia set, langsung masuk di akuntansi mereka uang zakat kita. Di sini berarti kita ijab, dia qabul. Kita ijab, dia
qabul. Wallahu alam bisawab. Selesai. Yang 3 mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Ada lagi? Waktu sudah 12 berapa? 13 lewat 15. Satu lagi kalau boleh. Satu lagi boleh. Memang tidak bisa selesai satu pertemuan ini, Pak. Pak Ustadz, Ya, zakat itu kan wajib. betul. Zakat itu wajib. Iya. Ada nggak seseorang dia tidak zakat, tapi juga bukan mustahik, abu-abu? Bukan mustahik, tidak zakat. Ya, Ya harus salah satu dicari kan? tahu. Dia mustahik apa muzaki? Iya. Harus jelas nih statusnya orang. Jawabannya saya itu gitu, Pak. Jadi ya, kita tentukan dulu dia. Kalau dia betul-betul mustahik, ini bicara soal abu-abu ini. Ini saya kasih lihat ini. Ini kira-kira mungkin sudah agak lama hasil penelitiannya, tapi saya belum melihat ada yang lebih update. Jadi prioritas nomor 1 sampai prioritas nomor 3 itu, Pak, itu memang betul-betul warna merah. Itu fakir miskin. Atau kalau boleh saya sebut, katakanlah yang paling nomor 1 bawah itu prioritas 1 itu fakir bener dah. Tapi salah juga saya ngomong begitu, karena di sini yang prioritas 4 pendapat prioritas 1. Yang prioritas 1 itu di sini masih ada angka. Dia punya pendapatan 1 juta ke bawah, iya enggak? Yang namanya fakir betul-betul enggak ada pendapatan. Tapi kalau yang namanya miskin, dia ada pendapatan tapi enggak cukup. Nah, enggak cukup itu dibagi lagi. Prioritas 1 juta ke bawah. Prioritas 2 pendapatannya 1 sampai 2. Prioritas 3 2 sampai 3. Sampai di situ dulu yang merah. Nah, yang merah ini kodenya adalah orang ini kalau dikasih zakat jangan kasih modal usaha, karena pasti dia makan. Kenapa? Masalahnya dia lapar. Maka harus dikasih beras, bayarin kontrakannya. Ini namanya konsumtif gitu. Nah, yang prioritas 4 itu pendapatannya sudah di atas 4 juta. Dia sudah hijau. Hijau itu jangan kasih lagi beras karena dia sudah bisa makan di rumahnya. Cuman bisnisnya ini agak-agak rentan. Sekali kena pukulan imbas apalah, dia bisa jatuh ke merah. Maka upaya zakat adalah kuatkan dia hijau supaya jadi hijau pekat. Lewat apa? Zakat produktif. Zakat produktif bentuknya apa? Modal usaha. Dan kalau bicara zakat produktif itu babnya lebih lama lagi, karena kita akan bicara soal bagaimana sasaran mustahik yang harus kita jadikan zakat produktif. Bicara orang mustahik itu, hari ini saya melihat pribadi banyak problem zakat produktif di lapangan itu bicara soal mental orang yang diberi bantuan. Kedua, bukan cuma bicara mental, bicara skill, kemampuan. Dia nggak punya skill, dipaksa jadi penerima mustahik zakat produktif. Yang ketiga, masalah di bawah itu adalah suka sikut-sikutan, alias tidak solid antara satu dengan yang lain. Nah, itu nanti ya, kalau ada bab khusus namanya fikih zakat produktif. Wah, gitu ya. Ya, wallahu alam bisawab. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf waktu yang membatasi kita. Kita belum sempat membahas siapa itu orang yang berhutang yang wajib kita kasih dia zakat. Kita belum sempat membahas apa itu fisabilillah. Belum kita tahu itu ibnu sabil. Ya, rombongan motor gede kehabisan bekal di jalan, apakah masuk ke kelompok ibnu sabil? Motor gede habis bensin di jalan, datang ke lembaga zakat minta bantuan, bayar nggak? Nah, itulah jawabannya juga ada itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan tidak sengaja dari saya, yang benar dari Allah, salah dari saya pribadi. Billahi taufiqul hidayah, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.